Karena gini, di dalam kehidupan yang dikuasai sama firman, ya udah pasti hidup kita penuh dengan kekecewaan. Udah pasti hidup kita penuh dengan masalah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Udah sesederhana itu. Dan kita harus pahami juga yang ditebus di kayu salib adalah dosa kita, bukan buminya. Jadi buminya tetap gelap. Silakan duduk. Shalom. Kita buka sama-sama di 2 Korintus pasalnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kemudian Paulus katakan begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menolak pengenalan akan Allah itu ada di mana-mana. Hari ini banyak orang dengan sengaja atau tidak sengaja mereka menolak dan tidak mau percaya sama Tuhan. Dan yang terjadi kalau kemarin kita ikuti peristiwanya Charlie Kirk di Amerika, ketika ada dalam sebuah settingan di sebuah university, dia ditembak mati di situ. Nggak semua juga political view-nya dia saya setuju, tapi ini orang juga adalah orang yang mempertahankan kebenaran firman. Nah itunya saya setuju. Tapi dia punya pandangan-pandangan politiknya banyak juga saya juga nggak setuju lah sebenarnya. Nah orang ini adalah orang yang membela kebenaran dan pastinya ada orang-orang di luar sana yang gak suka dan jelas-jelas menentang, tapi ya kalau menentang dan gak suka ya udah terima aja, kalau mau debat silahkan debat, dia juga siap, jangan dibunuh seperti begitu. Maksudnya kok sampai setega itu, dan itu menunjukkan bahwa kegelapan demi kegelapan yang ada di sekitar kita itu memang makin gelap dunia ini. Di balik semua yang terjadi, banyak sekali pertobatan yang terjadi di setelah itu. Jadi di satu sisi kita akhirnya juga harus sadar bahwa kubu-kubu yang dibangun untuk menolak pengenalan akan Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, kalau di Indonesia mungkin pergumulan kita bukan seperti itu, bukan ideologi kehidupan. Ya. Kita di sini agak-agak juga harus mengucap syukur karena seperti LGBT susah berkembang di Indonesia karena tetap negara ini menjadi negara mayoritas Muslim. Jadi udah ada bentengnya di situ. Jadi susah berkembang di sini. Tapi negara-negara seperti mereka yang ada di Barat, itu udah nggak karu-karuan lah. Karena apalagi ketika mereka mendeklarasi bahwa ini freedom of speech, boleh menyatakan keinginanmu dan boleh dan harus belajar untuk saling terima. Ya. Nggak belajar juga, cuman maksudnya ideologi seperti begitu gampang berkembang di negara-negara seperti itu. Makanya di Indonesia kalau pernah ditanya sama saya, pernah ditanyakan apakah mungkin Indonesia satu hari bisa mensahkan perkawinan sesama jenis, bagi saya nggak mungkin. Karena negara ini ya negara seperti inilah. Ada Pancasilanya dan ada agak susah lah, di Indonesia agak susah. Walaupun sekarang udah makin mendekat, Australia sudah mensahkan, Taiwan sudah mensahkan, Thailand sudah mensahkan gitu ya. Tapi ideologi seperti begini akan sulit. Nah dengan keberadaan orang-orang seperti kemarin yang martir bagi Tuhan, yang terjadi adalah kelompok-kelompok seperti begitu akhirnya mulai ditentang sama orang. Mereka mulai dibangkitkan lah. Jangan ternina bobo dengan hal seperti itu. Nah Paulus bilang begini, tawan segala pikiran. Bapak Ibu kita harus mengerti tawanan sama tahanan itu beda loh. Tahanan itu bisa aja orang yang berbuat salah ditahan. Tapi yang namanya tawanan itu biasanya mungkin orang yang nggak salah ditawan karena orang itu punya nilai. Makanya tawanan itu biasanya ada tebusan di baliknya. Nah kenapa dikatakan tawanan? Karena yang ditawan itu berharga. Kenapa Paulus menggunakan kata tawanan? Karena pikiran kita tuh berharga. Kalau pikiran kita segitu berharganya, berarti kita harus paham juga pikiran kita itu yang menentukan arah hidup kita. Pikiran kita yang menentukan hari ini saya stres atau tidak, gitu loh. Karena bisa aja kondisi yang buruk di luar, tetapi hidupnya anak-anak Tuhan bisa nggak stres dan bisa nggak depresi, karena memang janji Tuhan sudah ada kok di dalamnya gitu ya. Nah firman Tuhan itu mengandung banyak sekali yang namanya paradoks.
Paradoks itu artinya adalah sebuah kebenaran yang dibungkus di dalam sebuah pengajaran atau sebuah pengertian yang bertolak belakang dengan logika manusia. Ya, jadi sebuah pengertian yang bertolak belakang dengan logika manusia tetapi mengandung kebenaran firman. Dan banyak contohnya, dan firman Tuhan itu penuh dan syarat dengan hal-hal seperti begitu. Contoh sederhana, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus jadi hamba. Nah logika manusia, pemimpin adalah orang yang diukur dari berapa banyak orang yang melayani dia. Di dalam logikanya manusia seperti itu, di dalam kebenaran firman adalah kepemimpinan diukur dari berapa banyak orang yang kita layani. Jadi hati hamba, kamu mau jadi pemimpin jadi hamba. Kamu mau ditinggikan, rendahkan dirimu. Itu semuanya paradoks, semuanya bertentangan dengan logika dunia. Kamu mau makin diberi, memberilah gitu loh. Di dalam kelemahanmu, kekuatanku nyata. Jadi ini semuanya bertolak belakang dengan nilai dunia. Nah, gimana kita bisa menghidupi sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai dunia, kalau kita nggak memahami dan kita nggak menghidupi firman. Makanya di kitab Korintus dikatakan begini, firman yang tidak dimengerti jadi kebodohan bagi manusia. Dan memang itu adalah logika manusia. Sesuatu yang saya nggak ngerti jadi kebodohan. Ya, semua kita punya sebuah field atau sebuah views atau sebuah pandangan atau sebuah hal yang kita suka di mana kita kuasai. Makanya setiap manusia punya zona kekuatan masing-masing. Semua kita nggak ada satupun manusia yang maha tahu. Yang maha tahu cuma Tuhan. Jadi kalau kita bicara sama seorang lawyer, dia akan pakar dengan ahli dengan bidangnya, yaitu bidang hukum. Kita bicara dengan pilot, dia akan pakar sekali dengan dunia aviasinya dia. Kita bicara dengan arsitek, dia akan paham dengan struktur bangunan dan seterusnya dan seterusnya. Dan biasanya mungkin 2 atau 3 pemahaman yang dia ngerti, yang dia tekuni, tetapi itu pun juga nggak pernah ada orang yang sampai sempurna di dalam apa yang dia tahu, karena manusia penuh keterbatasan. Nah, hal-hal seperti begini yang ada di dalam logika manusia, dan ketika kita mulai pelajari dan lain sebagainya, manusia itu penuh dengan keterbatasan, dan yang suka menggelitik hati saya adalah kalau manusia itu kecewa sama Tuhan. Karena gini, di dalam kehidupan yang dikuasai sama firman, ya udah pasti hidup kita penuh dengan kekecewaan. Udah pasti hidup kita penuh dengan masalah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Udah sesederhana itu. Dan kita harus pahami juga yang ditebus di kayu salib adalah dosa kita, bukan buminya. Jadi buminya tetap gelap. Anak Tuhan yang terima Yesus, orang yang menjadi Kristen, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, besoknya pasti juga ada masalah lagi. Masalah tetap ada selama kita berhirup napas di bumi ini. Ya, nanti ada yang namanya pengangkatan, ada masa tribulasi, ada second coming-nya Tuhan Yesus, ada 1000 tahun di mana nanti Tuhan akan memerintah bersama-sama dengan kita, iblis dilepaskan sebentar, itu kan eskatologinya sekitar kira-kira seperti begitu, ada kehidupan kekal, ada tahta pengadilan Kristus dan lain sebagainya, itu nantinya kan begitu. Nah, nantinya ketika kita hidup di dalam kekekalan, kalau kita lihat hidup kita hari ini yang sangat pendek ini, ada kemungkinan banyak orang akhirnya nyesel. Kenapa? Kenapa ya dulu gue komplain melulu ya? Kalau gue tahu hari ini luar biasa kayak begini, kenapa dulu gue komplain? Sementara hidup kita di bumi ini hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Mazmur katakan, ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku bertindak bijaksana. Jadi kehidupan orang Kristen yang perlu kita pahami adalah, kalau kita menyembah Tuhan yang kita katakan dia adalah maha tahu, jangan komplain. Karena gini, yang sering kali membuat kita komplain adalah ketika kita mendapat jawaban doa atau tidak mendapat jawaban doa yang kita inginkan. Nah, apapun jawaban doa, ketika kita terima dan mungkin di hari itu kita nggak suka terimanya, nyantai aja. Dan ingatkan diri kita, saya bukan pribadi yang maha tahu. Kalau saya dapat jawaban ini dari Tuhan, udah pasti ujungnya akan membawa kebaikan bagi saya. Paham ya? Kalau saya hanya melihat dengan kasat mata saya yang sangat terbatas ini dan saya mulai kecewa sama Tuhan, itu artinya saya menyembah Tuhan yang maha tahu, sayanya sok tahu. Ingetin diri kita begitu aja, biar kita nggak kecewa lagi sama Tuhan. Udah sesederhana itu. Nah, orang yang akhirnya mulai berserah kepada Tuhan, itu bukan berarti orang itu menyerah kepada kehidupan, dia mulai menyerahkan semuanya kendali ke dalam tangan Tuhan. Orang seperti begini adalah orang yang akhirnya merdeka. Makanya kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidup manusia itu nggak pernah Tuhan janjikan harta, jabatan, status, ketenaran atau uang. Yang Tuhan selalu janjikan adalah kepenuhan di dalam sini. Ya, oke. Saya bagikan 5 hal aja cepat aja. Ya, sekarang pemahaman dunia ini udah ada namanya.
Jadi lebih gampang untuk diidentifikasi. Nah, pemahaman-pemahaman ini seringkali udah mulai pelan-pelan menyusup di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti begini. Yang pertama adalah pragmatisme. Artinya apa pragmatisme? Adalah begini, sesuatu yang dianggap baik belum tentu benar. Pragmatisme adalah orang yang hidupnya adalah, kalau saya udah lakukan hidup ini dengan cara seperti begini, ya udahlah saya anggap benar, buktinya saya sukses-sukses aja kok. Buktinya saya aman-aman aja kok. Itu pragmatisme. Sesuatu yang baik kelihatannya belum tentu benar. Ya. Coba perhatikan ayat ini, baca sama-sama saya Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, baik-baik aja tapi ujungnya maut. Ini jembatan 2 ya. Jembatan 2 nih Jakarta Utara apa pusat? Oh, udah barat ya? Barat ya, oke. Saya tinggal di pusat. Kalau saya mau ke sini berarti saya harus ke arah barat, benar nggak? Kalau tadi saya bilang gini, gue nggak mau ke barat, jalannya nggak baik, belum diaspal. Gue baru dapat kabar, jalannya belum diaspal. Gue malas gue mau ke timur aja, kalau jalan di timur baru diaspal. Jalan ke timur lebih baik. Nyampe tujuan nggak? Enggak lah. Nyampe Viva Bekasi. Mending ada Viva Bekasi. Viva Ayon sana tuh Sentul kali, ya kan? Nggak nyampe lah ke sini. Tapi ketika prinsip saya begini, walaupun jalannya nggak baik ke barat, tapi jalan yang benar kan ke situ. Tetap aja saya akan jalanin jalan itu, tetap aja saya akan tempuh jalan itu sampai tujuan. Akhirnya. Jadi di dalam kebaikan belum tentu benar, di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan karena sampai tujuan. Ya. Jadi pragmatisme itu yang akhirnya menguasai hidup manusia. Saya pernah ngalamin kayak begitu. Oh, pernah lah. Semua kita disusupin pelan-pelan karena iblis tuh sosok pribadi yang paling sabar sebenarnya. Ketika hari ini nggak berhasil dijatuhkan, besok masih ada hari esok kok gitu. Nah gini, saya ini adalah orang yang pemerhati hidup sehat dari dulu. Makanya orang kaget saya kena kanker darah di 2018-2019. Saya dari dulu di kalangan teman-teman saya paling terkenal adalah orang yang jaga makan, olahraga, ngelatih orang bahkan. Masalahnya cuma satu, saya takut jarum, jadi saya nggak pernah cek darah. Setiap kali istri saya bilang gini, ayo dong cek, itu mesti jalan check up. Sudahlah, darah Kristus menyucikan. Sudah nggak usah lah, udah tenang-tenang aja. Lagian saya berpikir di dalam pikiran saya, kalau saya udah jaga makan, saya udah olahraga, dan apalagi waktu itu pernah dites body fat atau kadar lemak dalam tubuh saya cuma 9%. Jadi saya bilang ini udahlah nggak mungkin sakit lah. Saya juga nggak pernah sakit memang. Kalau mau flu cuma gejala doang, kalau ke rumah sakit cuma besuk orang. Nggak pernah masuk ke rumah sakit. Jadi dengan pemahaman seperti begitu, saya pikir apa? Udahlah baik-baik aja. Yang terjadi adalah saya tanpa sadari saya mentuhankan pola hidup sehat. Saya nggak ngandelin Tuhan akhirnya. Saya nggak sombong secara menyumbar dengan mulut saya keluar, enggak. Saya percaya diri dan itu kesombongan. Jadi selalu saya bilang dalam diri saya, udahlah aman gitu. Mana ada yang tahu? Selama 2 tahun terakhir sebelum saya kena kanker, saya masalah sama deodoran yang saya pakai berkali-kali dan akhirnya saya udah ganti gonta-ganti, tetap aja gatal di ketiak saya dan ternyata tuh pelan-pelan masuk bercampur sama darah dan semua zat-zat kimia itu menimbulkan kanker darah yang sangat akut, namanya acute myeloid leukemia. Jangan abis ini nggak pakai deodoran ya. Tetap pakai aja, maksudnya gini, kalau gatal di stop itu aja gitu ya, karena dokter bilang kalau gatal itu berarti nggak cocok. Saya gubrak sakit di rumah sakit, pertobatan saya apa? Di situ saya baru nyadar dan saya mulai akhirnya penuh dengan pewahyuan dari Tuhan. Dan setelah itu saya katakan begini, pola hidup sehat hanya membuat badan kita fit. Kesehatan datang dari Tuhan, itu baru benar. Saya nggak ngerti kebenaran itu. Karena saya selalu berpikir semua yang saya lakukan baik-baik saja, itu baik dan benar buat saya. Pragmatisme. Makanya ngomong sama orang yang sukses di dalam harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang, susah. Dimensi imannya nggak dapet dia. Karena dia bilang gini, gue udah berhasil kok. Walaupun selama perjalanannya dia itu nyuri,
dia ngelukai hati orang, dia seradak seruduk, dia nggak peduli. Gue buktinya lihat aja nih. Itu pragmatisme. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Jangan pernah berpikir dan selalu cek ulang dan uji kembali firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai jalan yang kita pikir lurus ternyata nggak lurus gitu loh. Jadi selalu terbukalah hatimu untuk mau dikoreksi, paling tidak begitu. Karena kita punya blind spot loh. Kayak mobil gitu ada blind spotnya, kita bisa nggak lihat gitu. Ya, kita punya blind spot, dan yang bisa lihat itu biasanya orang terdekat. Jadi kalau dikoreksi, tilik diri sendiri, bilang, iya Tuhan, saya bukan sekedar hanya mau baca firman, tapi saya mau firman baca saya. Saya mau firman itu mengoreksi diri saya. Karena firman itu bisa membelah apapun, dan bisa masuk sampai yang ke dalam, dan bisa akhirnya menegur diri saya. Itu aja, makanya hidupi firman Tuhan. Jangan anggap enteng yang namanya pembacaan, perenungan, dan pendengaran sama firman Tuhan. Karena itu makanan yang paling sehat buat jiwa sama roh. Sama seperti hari ini, makanan yang kita makan setiap hari buat tubuh kita kan tubuh, jiwa, dan roh ya. Kalau kita nggak jaga makanan tubuh ini, buat tubuh ini, lama-lama ya kita sakit. Kita makan gorengan ya tiap hari. Itu tinggal tunggu waktu lah. Pasti sakit. Karena gorengan nggak sehat. Sesekali oke. Saya tuh punya teman minum Coca-Cola 3 tahun berturut-turut dari pagi sampai malam. Cuci darah akhirnya. Umur masih 30-an tahun. Habis itu apa? Setelah itu meninggal dia. Hancur ginjalnya. Jangan habis ini nggak minum Coca-Cola, nggak apa-apa. Cuman jangan kayak gitu minumnya. Saya bahkan pakai Coca-Cola kalau wastafel saya mampet. Saya tuangin 1,5 liter, besoknya lancar lagi. Bayangin itu masuk terus tiap hari dalam tubuh kita. Ya kelar lah. Ya kan, jadi hati-hati ya. Yang namanya gorengan juga hati-hati. Masalahnya ada gorengan yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ayam goreng kelihatan, tempe goreng kelihatan, tahu goreng kelihatan. Yang nggak kelihatan tuh ada apa? Donat. Donat itu roti goreng, nggak kelihatan. Malah dia kelihatannya indah karena dia dibungkus sama gula-gulaan. Apalagi orang seperti saya yang suka coklat. Ada namanya Dunkin Donat ya, namanya triple coklat. Itu dalamnya Nutella. Dia kelihatannya nggak sebagus yang lain karena warnanya hitam. Jangan anggap enteng. Coba gigit. Jadi saya nih pernah lewat di airport Juanda di Surabaya. Saya udah tahu tuh gate saya Garuda di ujung. Ya, saya kalau ini masalahnya gitu. Kalau saya naik Lion sama naik Batik nggak lewatin dia. Tapi kalau naik Pelita, Citylink sama Garuda tuh ngelewatin dia. Jadi saya udah tahu dalam hati gini, jaga Bil, jaga hati Bil, jaga hati Bil. Basaro aja, Basaro, jangan noleh, jangan noleh. Masalahnya dia manggil-manggil. Bil, kamu nggak kangen sama aku? I miss you, you know. Salahnya saya bales, I miss you too. Dan saya noleh ke dia, salahnya gitu. Terus dia bilang, mampirlah Bil bentar gitu. Ya udah saya mampir. Tiba-tiba dia ngomong gini, Bil ini jam berapa? Jam 7 pagi. Aku kan baru buka, Bil. Berarti kan aku baru keluar dari oven. Nutellanya masih panas loh, Bil, kalau digigit. Yang tadinya awalnya cuma lihat-lihatan, lama-lama, Mbak dua. Sekalian buatin kopinya, Mbak. Itu ya, triple coklat itu. Jadi penasaran kan? Gue bilang juga apa. Kita gigit ya. Itu Nutella kan meleleh di mulut. Tuh hajar sama kopi pahit habis itu. Siapa aja telepon nggak akan saya angkat. Kecuali GB Viva. Pak ingetin jadwal. Oh siap. Aduh, itu kalau makan gituan tiap hari ya kelar lah. Betul nggak? Nah sama aja, kita kalau tiap hari makannya cuma sosmed aja. Nggak pernah dimasukin firman Tuhan yang menyehatkan jiwa sama roh. Ya tinggal tunggu waktu akhirnya. Nanti di dalam tekanan, tindakannya salah, perilakunya nggak salah, melukai orang lain, pasti gitu. Karena apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Udah kayak spons kan hidup kita. Ketika dicelupin di air, diginin, air semua yang keluar. Makanya makanan gorengan juga itu kan dicelupin ke dalam minyak. Itu kita begini nih, coba nih, minyak semua yang keluar. Jadi hati-hati, jangan anggap enteng firman Tuhan. Ya, apa yang baik belum tentu benar, apa yang benar pasti bawa kebaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Amin. Yang kedua sama yang ketiga 11-12. Karena materialisme sama hedonisme itu agak mirip. Materialisme adalah pemahaman orang yang mengejar materi, hedonisme itu mengejar kesenangan. Ya, kita baca dulu.
Matius 6 ayat 19 dan 20 mengatakan begini. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi maksudnya firman Tuhan lagi katakan begini, investasikan waktumu, talentamu, uangmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Gitu loh, di dalam pimpinan Tuhan gitu loh. Alkitab nggak pernah katakan kita nggak boleh punya materi. Semua kita mungkin punya hobi masing-masing. Saya juga punya hobi. Saya punya 400 pesawat mainan, jangan kaget. Saya koleksi kayak gitu-gituan. Saya koleksi karena saya suka pesawat kan. Saya mungkin pernah cerita di sini. Saya suka banget pesawat. Waktu saya sakit di rumah sakit, keinget nggak sama koleksi saya? Ya enggak lah. Jadi waktu saya pulang habis sembuh terus ngeliatin lemari kacanya penuh sama pesawat, udah nggak ada artinya. Sekarang kita lagi bungkus-bungkusin semuanya, karena saya mau jual semuanya. Saya lihat hati saya bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi ya gini-gini. Saya nggak salahkan kalau kita punya hobi ya. Mau koleksi apapun, no problem. Mau punya barang mahal juga, no problem. Cuman jangan sampai hatinya di situ. Jangan sampai hatinya seperti seorang ibu yang pulang dari gereja sama saya diajak makan, tas mahalnya ketumpahan minuman, marah-marah sama waiter kayak begini, kamu tahu nggak ini harganya berapa? Tadi di gereja manis-manis lo tadi. Kamu tahu nggak ini berapa? Bisa nggak hati-hati? Bagi saya, jiwanya dia lebih penting daripada tas lo. Kesaksian hidupmu untuk dia lebih penting daripada tas kamu, yang merupakan barang yang sangat fana. Dan sangat menyedihkan bagi saya ketika ada seorang yang meninggal, tasnya dimasukin semua ke dalam peti mati. Karena keluarganya bilang, mama suka. Sedih saya. Dijualin aja, bantuin panti asuhan, atau sumbangin kepada orang. Ngapain taruh di situ? Kalau ada orang yang tahu, dibongkar tuh besok makamnya, dicuri, dan rusak lama-lama di situ. Buat apa coba? Dia nggak akan tahu juga di bawah sih, dia nggak bisa bawa. Nggak percaya? Coba lihat 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Coba lihat ini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang ke muka bumi tidak membawa sesuatu apa. Kita keluar dari bumi ini nggak bawa apa-apa. Semua kita nih yang duduk di sini, semua dan semua orang yang ada di dalam dunia ini, semua kita keluar dari rahim ibu, betul nggak? Nggak mungkin rahimnya orang yang lain atau rahim makhluk yang lain, nggak ada. Rahim ibu kita, betul ya? Dan semua kita keluar dari rahim ibu kita, semua kita nggak pakai baju. Oh enggak Pak, kecuali saya Bapak nggak pernah dengar kesaksian saya satu-satunya orang Pak keluar pakai baju. Nggak ada. Di saat kita keluar dari rahim ibu, kita nggak pakai baju, kita diseka toh. Dimandikan atau diseka sama susternya, dikasih baju, betul ya? Waktu dikasih baju kita bisa milih nggak bajunya? Nggak bisa. Mana ada bayi baru lahir, suster yang lain dong bajunya, bisa menjerit susternya. Mana ada? Di saat kita pulang ke rumah Bapa di sorga, apa yang terjadi? Jenazahnya dimandikan lagi. Bayangin ya, datang dimandiin, pulang dimandiin. Setelah dimandiin dikasih apa? Dikasih baju lagi. Ayo. Saya kasih baju papa saya loh. Saya nanya sama mama, nih papa paling suka pakai yang ini mah. Di peti mati. Mana bisa dia komplain sama bajunya. Saya baru tahu loh arti kata melayat tuh artinya melihat mayat. Saya baru tahu ya. Bukan gue doang berarti ya. Saya baru tahu. Ih gila ya. Selama ini gue gak tahu loh, itu singkatan melihat mayat. Akhirnya artinya melayat. Kan di peti mati orang begini. Ada yang melayat, tiba-tiba dia ngomong gini, bilangin dong sama keluarga gue, jasnya ganti, gue gak suka yang ini. Terus digini lagi. Ya bubar lah yang melayat. Jadi di dua event ini, kita datang dan pulang gak berdaya. Gak pakai baju, dikasih baju. Jadi firman Tuhan ngasih tahu sama kita, janganlah hatimu melekat kepada harta. Saya sama teman saya, sama Yosi ini, berapa tahun yang lalu kita nonton YouTube ya. Seorang yang koleksi Lego.
Karena saya suka main Lego, jadi saya terkesima sih ngelihat koleksi Legonya dia. Dan karena saya tahu harga Lego, itu dia punya tempat mungkin di basement rumahnya, karena orang turun pakai lift ke situ ya. Itu kayak satu kota gitu ya dibangun. Dia punya tim yang untuk kalau dia beli Lego tuh dibangunin, dibuatin sama teman-temannya. Itu kalau saya lihat dengan kasat mata ya, saya pernah bilang sama Yosi, saya bilang, ini kira-kira sekitar 2M nih harganya. Legonya doang. Dengan kasat mata ya. Yang ini sekian, nih sekian, nih sekian, nih sekian, dikalin berapa ratus gitu. 2M nih. Lego doang tuh. Terus abis dia ngeliatin koleksinya, dia ajak orangnya masuk ke dalam ruangan di mana dia nyimpen sepatunya dia. 1.000 ada kali ya, 1.000 pasang sepatu di ruangan AC yang limited edition. Terus dia kasih tunjuk ini, seru sih ngeliatinnya, gila ada sepatu kayak begitu ya. Pokoknya seru deh pokoknya. Belum lagi nanti dia punya jersey dari football clubs yang ada tanda tangannya gitu-gitu, memorabilia lah gitu-gitu. Berapa puluh M coba tuh koleksinya. Kira-kira tahun lalu, 2 tahun lalu saya lupa. Orang ini yang masih usianya 30-an tahun meninggal karena serangan jantung. Dan setahu saya, ya saya juga gak kenal sama dia, setahu saya sih sepertinya dia belum nikah. Saya sempat nanya sama teman saya, itu diapain ya? Dikasih ke siapa aja Pak? Hilang gitu aja. Orangnya lenyap begitu aja. Jadi jangan sampai kehidupan kita dikuasai sama materi. Hati-hati. Hati-hati. Yang berikutnya adalah hedonisme. Hedonisme itu mencari yang namanya kesenangan, menyusup gak ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oh jelas, 1 Timotius 6, kita mundur, ayat yang ke-5 dan 6 bilang begini. 1 Timotius 6, ayat 5 sampai 6. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Jadi jangan sampai menggunakan ibadah karena menyusup pelan-pelan dan akhirnya pemahaman kita itu datang kepada Tuhan cari untung. Sama seperti bisnismen yang saya ketemu berapa bulan lalu, dia bilang begini, Pak, ini kan bisnis baru hancur Pak, saya ngeriset nih Pak dari nol lagi. Pak, saya undang Bapak doain ya Pak, dari awal lagi nih mulai membangun dari nol. Terus lagi mau baru untung dia ngomong, baru mau doa dia bilang gini, Pak, nanti habis Bapak doain, balik lagi kayak dulu kan Pak ya? Ya elah. Berarti menurut lu, Tuhan dewa, gue dukun ya dong? Lu nyuruh gue datang ke sini, jampi-jampi, lu punya tempat, nanti lu dapat lagi kayak dulu. Oh nggak gitu Pak, kalau Bapak nggak dapat kayak dulu lagi gimana? Udah diem. Nggak bisa Pak, datang ibadah kepada Tuhan, kita berdoa untuk cari keuntungan. Itu hedonisme, cari kenyamanan akhirnya. Nggak bisa. Manusia kan hidupnya begitu, yang penting nyaman, yang penting gue enak-enak aja, sebodoh amat sama yang lain. Itu manusia. Makanya kita lihatlah pergumulan demokrasi yang terjadi di Indonesia, karena orang udah penat, udah nggak suka ngelihatnya. Karena orang cari jabatan untuk kesenangannya dia, untuk kepuasan materinya dia akhirnya. By the way, sebelum saya teruskan, saya cuma mau luruskan aja, saya tidak saudaraan sama Ahmad Saroni ya. Karena kemarin lagi rame dan viral, Billy Lantang, ada yang nanya soalnya, Pak, Bapak saudaraan sama Ahmad Saroni, karena Bapak agak mirip. Aduh, apanya coba yang mirip? Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin juga mirip kali ya, saya juga nggak tahu ya. Ini gotinya kali ya, kan dia ada rambutnya, gue nggak ada rambutnya. Saya nggak kenal sama dia, saya bukan saudara nih. Cuman saya screenshot, saya sengaja taruh di IG saya biar orang ketawa lah. Habisnya orang lagi tegang-tegang kan ya. Saya cuma mau lihat aja komen-komennya, lucu loh. Ada satu komen begini, kalau orang ngejar rumahnya dia dapat Iron Man, kalau orang ngejar rumahnya Pak Billy dapat salib. Ada aja. Aduh. Jadi saya ini pernah dikasih tahu sama teman saya bahwa dia kenal sama orang yang punya tempat tidur harganya 200 juta. Tapi tidur cuma 2 jam. Sementara teman saya ini bilang gini, gue tidur di kos-kosan gue, tempat tidurnya biasa aja, tapi gue tidur 8 jam. Yang kaya yang mana? Yang di kos-kosan. Berarti kenyamanan, damai sejahtera, kepuasan, kelegaan hanya bisa didapatkan di dalam Kristus Yesus, nggak bisa yang lain. Makanya paradoks. Damai di tengah badai. Kan dia bilang gitu. Damai di tengah badai. Dunia menjanjikan ketenangan setelah badainya selesai. Ketenangan letaknya di jiwa.
Ketenangan itu ada di dalam pikiran manusia. Itu ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan aja. Damai sejahtera adalah bagian dari buah roh yang ditimbulkan, yang ditumbuhkan di Korintus dikatakan buah kebenaran itu oleh Yesus sendiri. Jadi damai sejahtera yang letaknya di roh gak bisa dicuri sama iblis. Makanya di Filipi 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera yang melebihi akal budi. Karena dia nggak letaknya tidak di akal budi. Melebihi jiwamu, melebihi akal budimu, melebihi apa yang kamu bisa pikirin. Itu damai sejahtera. Makanya kehidupan di dalam damai Tuhan itu kekayaan yang paling indah. Udah. Orang akhirnya puas dan lega di dalam situ. Bahkan orang bisa puas walaupun jawaban doa belum terlihat. Dia udah puas duluan. Karena itulah firman Tuhan. Ya. Yang keempat namanya relativisme. Relativisme itu artinya begini, kita baca dulu ayatnya ya. Relativisme itu coba lihat sama-sama di Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang hakiki hanya firman Tuhan, that's it. Karena firman yang menopang hidup manusia. Bahkan dari firman yang menciptakan sesuatu yang tidak ada jadi ada, barah, ya kan bahasa aslinya. Oke, relativisme itu begini, dilakukan rame-rame dianggap benar. Dilakukan rame-rame dianggap benar. Di dalam kehidupan dunia gini lah, ada teman-teman anak saya datang kepada dia ngomong gini, kamu kan udah punya cowok, ngapain kamu tinggal terpisah sama dia, tinggal bareng aja gitu. Karena 80% teman-temannya kan ngomong gitu ke dia, itu relativisme. Udahlah, you can split the rent. Kamu bisa bayarnya berduaan sama cowok kamu punya sex partner. Kalau kamu bosan, kamu tinggal depak dia keluar, ganti yang lain, kan belum nikah. Udah, gampang hidup, jangan dibuat-buat susah. Itu relativisme. Semua orang katakan itu benar, dianggap benar. Nah, itu menyusup ke dalam gereja. Oh iya, jelas lah. Contoh sederhana. Saya paling sering ngobrol sama teman-teman dari yang berdiri di atas mimbar lah maksudnya. Yang mau mulai ibadah, pendoa syafaat dan lain. Yang saya kenal ya. Ikut-ikutan soalnya. Misalnya gini, mulai ibadah, Tuhan layakan kami sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Saya bilang gini, ngapain lu ngomong begitu? Kan lu udah dilayakan. Iya, ya udah dilayakan. Ya udahlah. Ribuan tahun yang lalu waktu dia katakan selesai di kayu salib, kita sudah dilayakan. Harusnya doanya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah dilayakan sama Tuhan. Kenapa kamu ngomong gitu? Karena yang senior-senior, karena yang lain-lain pada ngomongnya begitu. Doa syafaat misalnya. Ngomongnya begini, pakai nangis-nangis lagi. Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Tuhan dari atas sorga gini, baper banget sih. Roh Kudus yang diberikan kepada kita ketika kita terima dia sebagai juru selamat itu adalah meterai keselamatan. Roh Kudus tidak pernah sepersekian detik tinggalin kita, nggak pernah. Nggak pernah. Dia penyerta abadi. Kita buat salah kemarin, dia nggak pernah ninggalin kita. Ngapain doa, Tuhan jangan tinggalin aku, jelah. Harusnya bilang apa? Tuhan terima kasih Tuhan. Bahwa nggak pernah sedetik pun kau tinggalkan aku, gitu dong. Kenapa? Ikut-ikutan, dilakukan rame-rame dianggap benar. Doa lagi begini, Tuhan jadikan kami segambar dan serupa seperti-Mu. Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak ya, orang yang nggak percaya sama saya aja, saya ciptakan segambar dan serupa seperti saya. Semua manusia yang diciptakan, Kejadian 1:26, segambar dan serupa. Makanya orang yang tidak percaya sama Yesus, ada ruang hampa di sini, yang hanya bisa diisi sama dia. Nggak bisa, udah, yang lain. Karena gambar dan rupa Tuhan ditaruh dalam sini. Kita juga punya. Harusnya doanya gimana? Tuhan, terima kasih buat proses hidup yang mendetoksifikasi diri saya, yang menyingkirkan sampah-sampah yang menutup gambar dan rupa Tuhan di dalam saya. Dan itu sebabnya kalau ada masalah, biarkan akhirnya kemuliaan Tuhan ditonjolkan, karena gambar dan rupa Tuhan itu akhirnya muncul yang sudah ada di dalam saya. Gitu dong. Tuhan kami mau hidup taat supaya kami kudus. Enggak, Tuhan kami mau hidup taat karena kami sudah dikuduskan. Kita tidak bisa ngudusin diri, yang menguduskan Tuhan. Itu arti teleo, tetelesta di kayu salib. Itu arti sanctification, dikuduskan tiap hari sama dia. Ingat, agama manusia akan lakukan ritual agama untuk mencapai Tuhan. Tuhan pakai Yesus untuk mencapai kita. Itu perbedaannya orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang belajar dan mengerti Yesus diberikan buat saya karena Bapa di sorga berdamai dengan saya lewat Yesus. Saya dalam posisi yang menerima dari dia, bukan memberi. Saya bisa memberi setelah saya menerima yang terbaik dari dia terlebih dahulu. Makanya itu yang disampaikan kepada Marta.
kamu nggak apa-apa sih pelayanan, tapi mulainya salah, mulainya duduk dulu seperti Maria. Yang kamu lakukan itu agamawi, yang Maria lakukan itu adalah pengikut Yesus. Ya, itu narasi yang seperti itu yang sedang dibangun terus-menerus sama Yesus. Yang terakhir namanya sekularisme. Baca sama-sama Roma 1 ayat 28, firman Tuhan katakan begini. Roma 1 ayat 28, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Bapak Ibu, sekularisme itu artinya begini. Saya akan pilah-pilah Tuhan ada di hari Minggu saya ketika saya lagi ibadah di dalam gereja, kita pikirnya gereja, padahal sebenarnya gedung gereja. Kemudian nanti ketika saya masuk di hari Senin sampai hari Jumat, itu hari kerja saya. Makanya orang timbul frasa seperti begini. Hari Minggu adalah hari kudus. Hari Senin sampai hari Jumat itu hari kerja. Enggak, hari Minggu hari kudus di gedung gereja, hari Senin sampai hari Jumat hari kudus di tempat pekerjaan saya. Sekularisme memisahkan Tuhan dari aspek-aspek kehidupan sehingga manusia mengutarakan kalimat seperti begini. Tuhan adalah bagian dari hidup saya. Enggak dong. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saya. Itu yang benar. Jadi seperti yang saya katakan berkali-kali, nanti ibadah selesai, ibadah kita di tempat ini selesai, ibadah kita jalan terus, berlangsung terus. Karena kemanapun kita injakan kaki, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena kita gerejanya, ini gedungnya. Ingat, semua yang di perjanjian lama yang serba fisik dimasukin ke dalam sini. Yang dulu sakral adalah gedungnya, hari ini yang dikatakan tubuhmu adalah Bait Roh Kudus. Yang dulu sakral adalah disunat di hari yang ke-8 bagi bangsa Yahudi, hari ini Paulus katakan sunat hatimu, supaya terlepas dari yang nama-namanya semua sampah-sampah dunia. Dulu perintah Tuhan ditulis di atas loh batu, hari ini perintah Tuhan ditulis di atas loh hatimu. Dulu yang sakral adalah ritual-ritual di hari Sabat. Yesus mementahkan hari Sabat dengan membuat mujizat. Dia katakan masuk ke dalam perhentianku. Itu yang saya katakan dari tadi. Tinggal di dalam damai sejahtera. Itu Sabat yang saya berikan. Nah, ini semuanya kalau kita ngerti dengan baik dan benar, kita melibatkan Tuhan di semua aspek hidup saya dan saudara. Saya masuk ke tempat pekerjaan saya besok. Saya buka tempat pekerjaan saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Saya libatkan Tuhan di dalamnya. Berarti apa? Saya nggak akan curi waktu. Saya akan lakukan yang terbaik. Saya berikan yang terbaik di tempat itu. Walaupun saya nggak suka ada di situ. Tapi karena musim itu Tuhan tempatkan saya di situ, ya udah saya terima aja. Saya mau jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saya. Makanya frasa-frasa seperti I hate Monday, I don't like Monday, aku benci hari Senin, itu terjadi karena orang pisah-pisahin Tuhan. Dia masuk ke hari kerja, yang dia kejar adalah gajinya. Bukan rencana Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagi saya, lewat saya, di musim ini, di tempat pekerjaan saya. Ketika yang dikejar adalah rencana Tuhan dalam hidupnya, dia akan bilang, I love Monday. Ini adalah hari yang baru, di minggu yang baru, berarti ada kesempatan yang baru sama Tuhan. Jadi hati-hati, sekularisme masuk ke dalam kehidupan orang Kristen kok. Jadi, iblis nggak takut. Ketika kita jadi orang-orang yang terlihat kudus di tempat gedung gereja, dia paling ketakutan kalau kita ngerti bahwa ibadah saya nggak bisa stop di luar sana. Saya berikan yang terbaik. Apa yang saya belajar di sini saya lakukan di luar sana. Oh, dia akan gentar. Karena apa? Tiba-tiba dunia marketplace diberkati. Tiba-tiba integritas terjadi di mana-mana. Tiba-tiba kasih terjadi di mana-mana. Karena orang Kristen sadar, kemanapun dia berada, dia sedang mengkolonisasi bumi. Dia sedang menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun saya berada. Kenapa? Karena Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Saya berdoa dengan pengertian ini, kita betul-betul setiap hari menawan pikiran kita, supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar ngerti firman, hidup kita dikuasai firman. Dan ingat, jangan anggap enteng firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca, kita renungkan, ya, kita dengar firman Tuhan setiap hari. Jangan anggap enteng, karena itu adalah makanan yang menyehatkan jiwa dan roh kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu memandu langkah-langkah hidup kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan, kami sadar dan kami mau terus sadar bahwa apapun kebohongan iblis, bahkan kubu-kubu yang dibangun untuk menolak pengenalan akan Tuhan, tidak akan pernah mempan sama kami. Karena kami sudah tawan pikiran kami di dalam kebenaran firman. Firman tidak lagi jadi kebodohan, karena firman kami mengerti. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha, pelayanan kami dalam tangan Tuhan, dan pengalaman kami dengan Tuhan menimbulkan kesaksian hidup.
Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.